kita akan berdoa dulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Kami berikan kesempatan kepada anak kami Kristiani Gea untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi hari ini. Baik, seterusnya kita seperti biasa mengecek kehadiran anak kami. Tolong didengarkan namanya, nanti ditunjuk tangan ya kalau hadir. Alfian Puspian Gea. Hadir Pak. Benius Gea. Pak. Oh, apa? Deno Kristiani Gea. Hadir Pak. Farel Kristiani. Hadir Pak. Felni Yolanda. Vista Zai. Ive Priyanatasari. Hadir Pak. Kristiani. Hadir Pak. Christopher. Hadir Pak. Nindi. Hadir Pak. Novelius. Hadir Pak. Friska. Hadir Pak. Selma. Siska. Hadir Pak. Subur. Hadir Pak. Vera. Hadir Pak. Vesitina. Yantiniat. Yeskin. Yotan Risman. Hadir Pak. Oke, baik. Terima kasih pada anak kami untuk memulai kegiatan pembelajaran kita. Sebelumnya kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Tahu kan? Tahu Pak. Oke. Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untuk
silakan duduk semua. Nah, sudah. Baik, Bapak ingin menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini. Maka sebelumnya materi kita adalah mengenai norma. Nah, jadi sudah tahu kan itu norma kan? Sudah, Pak. Jadi norma itu adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, sekarang pembelajaran kita selanjutnya adalah mengenai hak dan kewajiban. Ya. Baik, coba dilihat di slide. Nah, materi kita adalah mengenai hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita masuk di situ, Bapak ingin memberikan sebuah pertanyaan pemantik nanti. Jadi nanti dijawab setelah ada pembelajaran selanjutnya. Saya kasih pertanyaan, apa yang kamu rasakan ketika hakmu dilanggar oleh orang lain? Nah, jadi silakan pikirkan dulu itu. Saya kasih pertanyaan, apa yang kamu rasakan ketika hakmu dilanggar atau diambil oleh orang lain? Nah, jadi sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak juga ingin memberikan sebuah atau membagi kelompok dulu, ya, sebelum masuk pada materi selanjutnya. Maka Bapak bagi dulu kelompoknya ya. Silakan nanti didengarkan namanya. Baru nanti setelah dibagi kelompok, maka saya kasih nanti video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Kelompok 1, dengarkan namanya Siska Margareta Zega. Coba, tunjuk tangan ya. Deno Kristiani, Vera Tania, dan Farel. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 2, CSI, Christopher, Yantinia, dan Felni Yolanda. Nah, kelompok 3, Noverius Gia, Vista, Kristiani, dan Benius. Kelompok 4, Yotan Risman, Alvin Puspian, Selmaniat, dan Friska. Nanti kelompok 5 yang terakhir, Subur Sempurna Gea, Nindi Vestina, dan Vesitina, termasuk juga si Ive, dan terakhir ya. Jadi itu nama-nama kelompoknya. Nah, untuk itu siapa tadi nama-nama kelompok yang sudah saya sebutkan, maka mengambil posisi tempatnya masing-masing di kelompok ya. Kelompok 1, siapa tadi kelompok 1? Nah, jadi bisa di sini, bisa di sini. Nah, oke, langsung kelompok 2. Berdiri semua, berdiri. Pindah ke kelompoknya. Nah, ini mejanya digabung ya. Nah, untuk jelasnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5 di belakang. Nah, ini digeser lagi di depan. Nah, ini. Ambil lagi.
Sekarang saya menayangkan video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Baru habis itu nanti saya jelaskan lagi. Maka kamu simak dulu video ini. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Iya Pak, saya menantu di kelas, maafkan saya. Oke, kalau udah tahu, lain kali jangan ulangi lagi. Ingat, aturan sekolah ini kalau siswa tidak boleh memainkan HP saat pelajaran berlangsung. Semua ini demi kebaikanmu agar lebih konsentrasi belajar. Konsekuensinya, ada kamu gak kita sampai pulang sekolah ya? Baik Pak, saya minta maaf. Saya salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Hai teman-teman, namaku Surani Julia Tanusi, terus kelompok belajar menyelamatkan kayu udang. Situasi seperti tadi pernah terjadi ya di sekolah. Apakah kalian pernah mengalaminya sendiri? Ini adalah contoh anak yang tidak melakukan kewajibannya di sekolah. Betul kewajiban anak. Di cerita tadi disebut anak memainkan HP-nya di kelas dan tidak mendengarkan penjelasan guru. Padahal mendengarkan penjelasan guru adalah kewajiban siswa di sekolah. Selain kewajiban, ada juga yang namanya hak. Tanpa kita sadari, kita sudah menerima hak dan melakukan kewajiban kita. Contoh hak yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika orang tua menyekolahkan kita atau saat kita diperbolehkan bermain. Sedangkan contoh kewajiban yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pergi ke sekolah dan membantu orang tua. Pasti kalian berpikir, ya bukannya itu hal yang wajar. Kalau begitu, apa sebenarnya hak dan kewajiban? Singkatnya, hak adalah apa yang harus kita dapatkan dan kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan. Misalnya, jika kita adalah seorang karyawan, maka memiliki kewajiban untuk bekerja dengan baik dan benar. Setelah melakukan kewajiban, kita akan menerima gaji yang sesuai. Oh ya, hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang ya. Selain itu, kita juga harus selalu menghormati hak orang lain juga. Contohnya, kita berhak beribadah sesuai agama masing-masing. Oleh karena itu, kita juga harus menghormati orang lain yang ingin beribadah sesuai agamanya. Kenapa hak dan kewajiban harus seimbang? Hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan secara seimbang akan menimbulkan masalah. Misalnya, belajar tawuran. Ini contoh anak-anak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai bagian dan anggota masyarakat. Akibat tawuran, banyak korban luka dan harta benda rusak. Jika para pelajar ini melakukan kewajibannya dengan baik, maka kekacauan ini pasti terjadi. Jadi, hak dan kewajiban adalah aturan yang ada supaya kita semua bisa hidup berdampingan dengan benar. Nah, sekarang apa yang lain? Mana yang lebih dulu? Hak atau kewajiban? Apakah hak, kewajiban, atau terbalik-balik? Yang jelas hak, mungkin berpikir yang paling penting, aku ibadah dulu dong. Kalau aku sudah dapat hak, baru bisa melaksanakan kewajiban. Yang jelas kewajiban, mungkin mikir, kita harus bekerja dulu melaksanakan kewajiban, baru lalu menerima hak.
situasi. Mungkin bisa jadi hak dulu atau kewajiban dulu. Jadi yang mana yang benar ya? Nah, kalau menurutku tuh tandanya kita melaksanakan kewajiban dulu, baru mengambil hak. Misalnya, kita diberikan uang saku tambahan kalau membantu ibu membuat kue untuk dijual. Seharusnya kita minta uang saku dulu atau membantu ibu dulu. Kalau aku sih bakal bantu ibu duluan. Kalau sudah melaksanakan semua kewajiban itu, baru minta hak uang saku yang dijanjikan. Jadi, sebagai anak yang bertanggung jawab, lebih penting bagiku untuk memenuhi kewajiban dulu, baru meminta hak. Nah, sekarang apa aja ya hak dan kewajiban kita? Kebanyakan kegiatan kita kan adanya di rumah dan di sekolah. Jadi, kita bahas yuk hak dan kewajiban di kedua tempat ini. Di rumah, kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang dari keluarga, bermain bersama teman-teman, mendapatkan kesehatan dan pendidikan. Kalau ada anak yang baru putus sekolah dan bekerja mencari nafkah, berarti haknya untuk mendapatkan pendidikan sudah dilanggar. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan yaitu membantu, menghormati dan menyayangi orang tua, menjaga kebersihan dan belajar bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah menerima hak mendapatkan pendidikan atau bersekolah, maka kita wajib belajar dengan baik. Kita belajar hak yang kita dapatkan di sekolah, yaitu Undang-Undang 12 tentang dari sekolah, perlakuan adil, partisipasi kegiatan ekstrakurikuler, serta kebebasan bertanya. Jadi, kita berhak untuk belajar dengan tenang dan nyaman di sekolah. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan untuk kita tetap bersekolah, mengikuti pelajaran, dalam tepat waktu, pengajaran bebas dari guru dan baik, serta menghormati dan menghargai teman-teman dan bapak ibu guru. Nah, sudah jelas kan apa saja hak dan kewajiban anak? Setelah tahu, gimana nih berkaitan bisa jadi lebih bijak atau tidak hal nih? Pertama, ketahui hakmu. Misalnya, kalau kamu telah menguasai suatu topik pelajaran, kamu punya hak untuk bertanya ke guru dan minta diajari hingga mengerti. Sekolah dan guru berkewajiban untuk memberikan ilmu pengetahuan pada murid-muridnya. Kedua, ketahui kewajibanmu. Kamu adalah anak di keluargamu, murid di sekolah, warga di lingkungan RT, dan warga negara Indonesia. Kita juga jadi pribadi yang bertanggung jawab dengan memenuhi kewajiban dalam semua peran di masyarakat. Ketiga, imbangi hak dan kewajibanmu. Biasakan berpikir, kalau saya lakukan hal ini, apakah akan melanggar hak orang lain? Misalnya, apakah saya boleh juga berbuat tentang teman? Sebaiknya jangan ya, karena temanmu punya hak untuk diperlakukan dengan adil. Kalau tidak diketahui kebenarannya, apalagi kalau buta dulu, jangan disebar-sebarin. Terakhir nih, kamu setuju nggak kalau kewajiban dan hak harus seimbang? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bisa. Baik, itu tadi mengenai video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Nah, jadi mungkin anak-anak kami sudah melihat tadi, mengamati dan mendengarkan apa saja yang ada pada video yang dimaksud. Nah, pekerjaan kalian nanti masing-masing kelompok ya
mengerjakan nanti apa yang sudah kamu lihat, apa saja yang ada di lingkungan kamu, dan tuliskan hak dan kewajibanmu pada lingkungan tersebut. Nah, sekalian juga nanti saya kasih lembar kerja siswa, ya, masing-masing siswa nanti mengerjakan pertanyaan yang sudah saya berikan. Oke, sudah ke bagian semua? Sudah, Pak. Baik, Bapak ingin menyampaikan, menjelaskan satu-satu dan mengenai apa itu hak. Ya, hak adalah segala hal yang harus kita peroleh, harus kita dapatkan. Nah, sebagai warga negara juga kita berhak mendapatkan daripada kehidupan yang layak. Nah, seterusnya contoh daripada hak sebagai warga negara, yaitu berhak mendapat perlindungan hukum. Yang kedua adalah berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, bebas dan untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayainya. Nah, seterusnya berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang seterusnya, yang kelima adalah berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi artinya kita semua ini, mau pejabat, mau orang tani, dan sebagai pelajar juga, kita itu mendapat perlindungan yang sama di hadapan hukum. Seterusnya adalah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Nah, apa saja contohnya? Contoh dari kewajiban, yang pertama adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Itu yang pertama, kewajiban setiap warga negara. Jadi saya, kamu, dan seluruh warga negara itu berhak atau berkewajiban kita, ya, untuk membela bangsa dan negara. Yang kedua adalah setiap warga negara wajib membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan nanti bawa motor, ya, belum bayar pajak, ugal-ugalan di jalan. Itu namanya tidak mematuhi aturan atau kewajiban yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi setiap kita itu harus wajib juga membayar pajak. Yang ketiga adalah setiap warga negara wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara hukum dan pemerintah. Setiap warga negara, baik itu pemerintah itu sendiri dan masyarakat biasa, harus menjunjung tinggi hukum. Artinya siapa yang melanggar hukum, maka dia akan kena sanksi, ya. Oke, seterusnya adalah setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa. Jadi setiap warga negara itu harus ikut serta
kita dalam membangun bangsa ini, ya. Jangan nanti kita ikut menghancurkan bangsa ini, tetapi harus membangun. Yang terakhir adalah setiap warga negara wajib patuh terhadap pada aturan pemerintah, ya. Misalkan pemerintah memberikan peraturan, ya, seperti tahun 2020, ya, ada COVID di Indonesia, maka diberikan peraturan oleh pemerintah yaitu memakai masker. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak mematuhi peraturan. Jadi artinya apa yang diajak atau peraturan yang diberikan pemerintah itu harus kita laksanakan. Nah, itu khusus untuk umum, ya. Nah, sekarang contoh kewajiban murid di sekolah. Kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama adalah mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Apa saja peraturan dan tata tertib yang kalian ketahui di sekolah? Siapa? Priska. Apa? Datang tepat waktu. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Priska. Siapa lagi yang tahu? Siapa? Hah? Menghormati guru. Nah, itu ya, itu semua termasuk dalam tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Nah, seterusnya mendengarkan guru pada saat KBM, kegiatan belajar mengajar. Contohnya ini, Bapak lagi mengajar, maka ada siswa yang lagi seperti contoh tadi video pembelajaran lagi main handphone, asik main handphone. Lalu apa yang ditanya Bapak Ibu guru tidak tahu. Nah, itu juga merupakan salah satu pelanggaran nanti hak kewajiban seorang murid. Ketiga adalah menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu bukan hanya Bapak Ibu guru, ya, termasuk juga siswa, ya, termasuk juga pegawai tata usaha, pegawai perpustakaan. Nah, seterusnya adalah menjaga nama baik sekolah, tidak merusak fasilitas umum milik sekolah. Jadi itu kewajiban kita sebagai seorang siswa. Nah, seterusnya adalah hak. Yang pertama, mendapatkan ilmu yang memadai. Yang kedua adalah mendapat fasilitas yang memadai. Ketiga adalah mendapatkan rasa aman selama proses belajar. Seterusnya adalah mengajukan pertanyaan kepada guru pada saat kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir adalah merasakan lingkungan sekolah yang bersih. Jadi coba dicek di sekitarnya apakah ada sampah. Kalau ada sampah coba diambil, dibuang di tempat sampah. Nah, seperti itu. Coba ambil, dibuang di tempat sampah. Nah, seterusnya Oke, seterusnya, itu namanya contoh tadi membuang sampah pada tempatnya, melihat sekelilingnya kalau ada sampah ya dibersihkan. Hak anak di rumah tadi sudah ada di tayangan video, mendapatkan kasih sayang. Siapa yang memberikan kasih sayang? Orang tua. Mendapatkan perlindungan. Siapa yang memberikan perlindungan? Orang tua. Ya, berhak untuk bermain. Ya kan? Ya. Seterusnya berhak mendapatkan kesehatan. Kalau kalian sakit, maka orang tua memberikan kepada kalian
obat dan mencari siapa saja yang bisa menangani untuk memberikan kesehatan, misalkan membawa ke rumah sakit. Nah, terakhir adalah mendapatkan pendidikan. Jadi itu hak kita di rumah itu adalah mendapatkan pendidikan yang diizinkan oleh orang tua. Seterusnya adalah kewajiban anak di rumah. Jadi ini kadang-kadang terjadi ini. Nah, di rumah itu bukan hanya duduk saja santai, tetapi kerjanya adalah belajar. Pulang sekolah, maka sebagai siswa harus belajar mengulang kembali apa yang didapatkan di sekolah. Harus terusnya membantu orang tua, menjalankan perintah agama, mengikuti aturan orang tua. Jangan melanggar aturan yang sudah diberikan orang tua. Seterusnya, nah, tanggung jawab. Tanggung jawab Anda, tanggung jawab saya juga adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati, bukan hanya dengan paksaan. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita, contohnya memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara. Ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan terakhir adalah menjaga solidaritas sebagai warga negara. Jadi itu materi kita pada saat ini. Jadi tadi sudah saya bagikan pertanyaan setiap kelompok. Nanti mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing dari hasil pengamatan, video, pembelajaran, dan termasuk juga PowerPoint yang sudah Bapak tayangkan di depan. Silakan. Ada kendala? Silakan ditulis apa saja yang kamu lihat, ya. Kelompok kedua ada kendala? Tidak? Apa? Silakan ditanya aja, apa-apa. Nah, yang terakhir saya bagikan ini nama kamu sendiri, ya, nama kelompok lagi, ya. Ada kendala? Nah, di sini ada pemberian lagi, ya. Kelompok 3, bagaimana? Nama kelompok 3, kelompok. Apa masalah kita? Silakan ditulis aja di situ. Tidak bisa kalian tampilkan nanti soal kalian. Ya. Sudah apa saja yang kamu lihat itu, ya. Kalaupun kamu pilih lingkungan di rumah boleh, ya.
Udah siap? Belum, Pak. Kamu pilih satu aja. Kamu nomor berapa? Jadi kamu ceritakan mengenai apa saja. Ya kan? Halo. Ada kendala? Ada kendala? Enggak. Dekat. Ada kendala. Ditulis. Siap? Belum, Pak.
Ya. Apa? Ya, bentar ya. Apa? Sudah bisa. Nah, ini kan contohnya hak sama kewajiban. Nah, jadi yang jauh itu hanya hak. Oh, jadi hak. Jadi enggak. Jadi mana? Ini kalau bisa di contohnya di situ. Di lingkungan berarti yang ada di sini hak kan? Kalian tulis di sini. Oh, ceritanya. Ya, boleh. Bisa kan? Udah. Boleh. Satu orang ini yang kalian lihat dari sini ya. Nah. Ini sekolah. Yang kalian lihat apa saja yang kalian lihat ya. Iya. Iya. Sekali itu semua ini cukup belajar. Kalau ada yang dapatkan di situ maka ditulis. Bisa. Udah siap semua. Baik, sembari menunggu kelompok lain, maka kita akan mendengarkan penampilan dari kelompok 1. Ya, kami persilakan kepada kami kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Ya, semua di depan, di depan. Ya.
Nah, di sini geser. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah Bapak Guru berikan kepada kami dari kelompok 1. Nama kelompok kami kelompok 1. Nama anggota kami Siska Margareta Zega, Denom Kristian Widya, dan saya sendiri Fernanda Negia, dan terakhir Farid Kristian Widya. Lingkungan yang kami pilih yaitu sekolah. Untuk 1, yang kami lihat dari lingkungan tersebut, gedung, papan tulis, meja, kursi, perpustakaan, taman sekolah, ruang belajar, dan kantor guru. Dan selanjutnya akan dibacakan dari teman kami Denom Kristian Widya. Dipersilakan. Baik yang kami temukan dari sekolah tersebut, uang kepada sekolah, wakil kepada sekolah, kepada perpustakaan, ruang guru, wali kelas guru, mapel, pegawai tata usaha, ketua OSIS, murid. Dan sebelum saya membaca 3, membaca oleh Siska Margareta Zega. Baik, saya akan melanjutkan membaca hasil dari kerja kelompok kami. Kelompok 3, hak dan kewajiban yang berlaku pada lingkungan sekolah yang kami pilih. Hak, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Contohnya, Andi adalah seorang anak yang sangat ingin sekolah. Setiap hari, dia melihat teman-temannya berangkat ke sekolah dengan seragam yang rapi. Namun, keluarga Andi kesulitan secara ekonomi untuk membiayai sekolahnya. Beruntung, ada program bantuan sekolah dari pemerintahan yang memberikan beasiswa kepada anak-anak yang mampu. Dengan beasiswa itu, Andi akhirnya bisa bersekolah mengejar mimpinya. Baik, terima kasih kepada teman-teman kami. Kepada teman-teman kami, silakan untuk memberikan masukan atau tambahan kepada kelompok kami. Oke, baik, terima kasih kelompok 1 upload dulu. Nah, jadi mungkin tadi sudah diberikan, mereka memilih adalah lingkungan sekolah. Jadi yang di lingkungan sekolah ada saja di situ gudang, perpustakaan dan lain-lain. Jadi itu tadi yang mereka lihat di situ. Nah, siapa saja yang ada di situ adalah ada kepala sekolahnya, ada wakil kepala sekolahnya, ada gurunya, ada siswanya dan lain sebagainya. Jadi itu tadi sudah dia ceritakan semua mengenai tadi apa yang menjadi hak anak sekolah di dalam dunia pendidikan atau di lingkungan dia sekolah. Jadi dia mendapatkan di situ salah seorang yang bernama Andi kalau nggak salah tadi, yaitu agak siswa yang kurang mampu, tetapi dia mendapatkan berupa bantuan atau beasiswa dari sekolah. Jadi terima kasih untuk kelompok 1 dan untuk kembali ke tempat. Berikan plus dulu. Baik. Kelompok selanjutnya kita akan masih sedikit lagi ya. Baik, yang lain sudah siap kelompok 4? Sudah bisa kita tampilkan? Oke. Baik, silakan langsung tampil di depan. Kelompok 4 ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan atas kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, sebutkan apa saja yang kalian lihat di lingkungan tersebut. Yang kami lihat di lingkungan sekolah kita, yang pertama ruang guru, ruang kelas, perpustakaan, dan taman. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Baik, terima kasih atas kami kelompok 4
KBM. Yang terakhir, kewajiban datang tepat waktu, mematuhi peraturan dan tertulis, memakai atau menghormati guru, mendengarkan guru pada saat KBM. Kalau ada pendapat teman-teman yang diberikan, dipersilakan. Baik, oke, tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 4. Mungkin mereka memilih adalah lingkungan sekolah. Itu hampir sama dengan kelompok 1 tadi. Jadi yang mereka lihat di situ ada perpustakaan, ada lagi apa itu? Ada non kelas dan lain sebagainya. Yang kedua, yang mereka siapa saja yang ada di lingkungan tersebut, termasuk juga guru, siswa dan lain sebagainya. Dan hak dan kewajiban, ya. Ada hak tadi, ya. Apa yang menjadi hak mereka adalah mendapatkan pembelajaran, apalagi mampu atau menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, jadi itu termasuk hak dan kewajiban. Jadi itu hak anak sekolah termasuk mendapatkan fasilitas yang ada di sekolah ini. Baik, terima kasih dari kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan aplaus. Silakan. Baik, bagaimana kelompok 2? Sudah, oke. Langsung saja kita tampilkan kelompok 2. Baik, terima kasih yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama kelompok saya adalah nama kelompok 2. Yang kami pilih adalah perpustakaan. Yang pertama buku, kedua kursi, ketiga meja, keempat lemari buku, kelima tempat sampah, keenam dan lampu. Yang kedua yang dibacakan oleh Yolanda. Sebutkan siapa saja yang di lingkungan tersebut. Ada guru, siswa, dan pembaca buku lain. Yang nomor 3 akan dibacakan oleh Intan. Baik, terima kasih kesempatan kepada saya dan kami sekitar kewajiban. Setiap warga negara memiliki kewajiban menjaga kebersihan dan lingkungan. Contohnya, semua perumahan bangunan dikenal sebagai warga yang sangat peduli dengan kebersihan lingkungan. Setiap pagi ia selalu menyapu halaman rumahnya dan membuang sampah pada tempatnya. Suatu hari, Ina melihat banyak sampah berserakan di taman permainan anak-anak. Ia langsung mengumpulkan warga untuk bersama-sama membersihkan tersebut. Berkat kesadaran budaya dan warga lainnya yang mengumpulkan mereka menjadi bersih dan asli. Baik, itu saja. Oke, jadi mereka memilih tadi lingkungan sekolah. Jadi apa saja kewajiban mereka di lingkungan sekolah? Apa tadi kewajiban yang pertama? Apa? Apa kewajiban kalian di sekolah di bawah? Membersihkan lingkungan. Jadi salah satunya adalah membersihkan lingkungan sekolah. Apalagi termasuk mengerjakan tugas. Itulah kewajiban seorang siswa. Jadi itu ya. Baik, mungkin ada yang kurang dari kelompok 2 ini bisa menanggapi? Tidak. Baik. Itu saja dari kelompok 2. Silakan kembali ke belakang. Terus untuk kelompok 2. Baik. Lanjut ya. Apa tadi? Boleh. Terobnya.
3 untuk menampilkan hasil kelompoknya. Kami persilakan kepada anak kami kelompok 3. Bacaan di lingkungan rumah beberapa warna setuju dengan usulan tempat, namun ada juga yang memiliki pendapat berbeda. Itu saja ya. Baik. Itu tadi hasil kerja kelompok 3, yaitu mereka memilih apa? Sekolah. Jadi itu semua juga merupakan bagian dari hak dan kewajiban di sekolah. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, silakan ke belakang. Dan terakhir kita berikan kesempatan untuk kelompok 5. Baik, terima kasih kesempatan Untuk temannya. kami dari kelompok 5 nama anggota kelompok suku Nagea menjadi lantai IPB dan Nagea Kesini Nagea. Lingkungan sekolah yang kami pilih adalah sekolah. Dan kami lihat dari lingkungan tersebut 1 meja, 2 kursi, 3 ruang kepala sekolah, 4 lapangan, 5 sapu, 6 gorden, 7 papan tulis. Nomor 2 akan dibacakan teman kami itu. Baik, saya akan membaca nomor 2, yaitu siapa saja yang ada di lingkungan tersebut. 1 guru, 2 siswa, 3 masyarakat, 4 OSIS, 5 pegawai tata usaha. Baik, saya berikan kepada 9 wanita. Saya akan membacakan soal nomor 3, yaitu tuliskan hak dan kewajiban yang berlaku pada lingkungan tersebut. Haknya yaitu setiap pelajar berhak mendapatkan perlindungan hukum. Contohnya, Ani adalah seorang pelajar yang seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dari teman-temannya. Ani merasa haknya sebagai pelajar dilanggar. Dengan bantuan seorang temannya, Ani melaporkan kasusnya kepada kepala sekolah dan guru. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, akhirnya Ani memenangkan perkara dan mendapatkan keadilan. Sekian untuk kelompok kami dan kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kelompok. Jadi tadi sudah dijelaskan apa saja hak dan kewajiban baik di lingkungan sekolah ya, dan termasuk juga di lingkungan di mana kita berada. Jadi terima kasih untuk kelompok 5 ya. Silakan ke belakang. Oke, plus. Baik. Pada anak kami semua
tadi sudah saya bagikan lembar kerja siswa. Sembari itu kalian juga bisa menyelesaikan itu dalam tempo 5-10 menit, sehingga nanti setelah ini kita akan mengumpulkan hasil lembar kerja siswa ya. Tadi di situ sudah saya kasih pertanyaan ya. Nah, jadi sebutkan 5, ya kan? Atau tuliskan 5 yang menjadi kewajiban ya, hak dan kewajiban. Jadi kalian tuliskan itu 5 hak dan kewajiban. Nah, sebelum itu ya mungkin anak-anak kami sudah mulai resah gelisah, maka kita akan membuat sebuah ice breaking ya. Bapak undang untuk berdiri semua. Ice breakingnya kalau Bapak bilang pagi tepuk 1, kalau siang tepuk 2, kalau sore tepuk 3, kalau malam nah, kalau malam biasanya orang tidur, jadi nggak usah bertepuk tangan. Oke. Ya. 1, 2, 3 tepuk. Selamat pagi. Lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Kan lagi. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Oke, baik, keplus. Oke. Silakan duduk kembali. Ya, kalian mengerjakan tadi soal. Nah, sebelum mengerjakan soal, ya coba didengarkan Bapak dulu di sini. Sebelum mengerjakan soal, Bapak akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran, termasuk tadi yang sudah kalian tampilkan, yaitu hak dan kewajiban. Jadi mana yang pertama, hak atau kewajiban? Kewajiban. Atau ragu-ragu? Kewajiban. Nah, kenapa harus kewajiban? Karena tanpa melaksanakan kewajiban, maka kita tidak bisa menerima hak karena kita belum bekerja. Maka bekerja dulu baru mendapatkan hak. Nah, jadi termasuk juga siswa-siswi kami bekerja dulu atau belajar dulu, baru menuntut nanti apa yang menjadi hakmu ya. Kewajibanmu adalah belajar. Jadi hakmu adalah kalau kamu nilai besar maka kamu mendapatkan juara, ya kan? Jadi itu. Nah, silakan Bapak tunggu 5 menit ya untuk mengerjakan soal yang sudah Bapak bagikan. Sudah, nanti Bapak kumpulkan ya.
tuliskan apa aja yang menjadi hakmu dan apa yang menjadi kewajiban Anda sebagai siswa, dan termasuk juga kamu ceritakan ya seperti halnya tadi di kerja kelompok ya. Sudah? Belum. Baik. Sudah. Ya, cepat ya. Bisa. Sudah. Ada kendala? Ya, siap. Jangan dibuang sekali lagi ya. Diantar. Kalau minta sesuatu diantar.
Udah ya? Udah kan? Oke. Baik. Bapak kumpulkan ya. Nah, ini. Apa lagi? Apa itu? Dikelompokkan. Sudah. Oke. Sudah. Ya. Sudah. Semua ya. Mana? Oh. Baik, nanti Bapak koreksi ini hasil kerja kalian. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, saya ingin merefleksi hasil dari pembelajaran kita dari awal tadi hingga pelaksanaan diskusi. Apakah perasaan kalian menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Oke, terima kasih. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, maka kita mengulangi ice breaking kita. Ya, nanti ulang kita ya. Ya, Pak. Oke, berdiri lagi. Semangat ya, semangat. Oke. Tadi tepuk pagi, tepuk 1, siang tepuk 2, sore tepuk 3, malam tidak berbunyi, ya. Oke, itu. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Nah, kan? Masih belum. Oke, ulangi ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Masih, karena ini udah mau pulang ini. Lapar ya. Oke, satu lagi. Tepuk. Selamat pagi. Ulangi. Selamat siang. Oke, kembali lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Lagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Oke. Oke, silakan duduk kembali. Jadi demikian pembelajaran kita pada siang hari ini, dan kami harapkan pada anak kami untuk mengulangi pembelajaran di rumah. Dan sebelum kita berpisah-pisah, maka saya minta salah seorang dari anak kami untuk memimpin kita dalam doa pulang. Dijuang. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi Yesus kasih jiwa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau terbukti.
kasih-Mu kepada kami. Engkau telah menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran. Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan karena belas kasih-Mu kepada kami. Sementara kami akan berpisah-pisah di tempat ini, jagalah kami, lindungilah kami, agar kami bisa sampai di rumah kami dengan sukacita. Kami juga bertuhan kepada guru kami juga yang akan pulang, kiranya Tuhan melindungi dan menjaga mereka dari mara bahaya agar dia bisa sampai di rumahnya masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada kedua orang tua kami yang kami tinggalkan dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kekuatan, umur yang panjang agar mereka bisa mencari kebutuhan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada kami Suar. Dan sekarang kita boleh pulang. Jadi sebelum pulang disiapkan dulu oleh ketua kelas.